perselingkuhan ini tidak dibenarkan. Tapi kalian juga harus tahu, di zaman sekarang itu perselingkuhan walaupun tidak dibenarkan, tapi itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar. Ada rencana mau minta maaf ke Kan sepertinya kan gue udah pernah bilang kan, memang niat gue seperti itu. Gue akan ngomong kedua podcast, ngomong yang sebenarnya dan ngomong yang terjadi, dan biar pesan gue tuh tersampaikan. Pesan gue tuh belum tersampaikan karena menurut gue satu hal yang harus kalian anggap, kalian tahu, perselingkuhan ini tidak dibenarkan. Tapi kalian juga harus tahu, di zaman sekarang itu perselingkuhan walaupun tidak dibenarkan, tapi itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar. Contohnya apa? Kemarin si RD ke rumahnya si Uya, ditanya sama si Uya, kan si Uya kan si Uya juga tuh nggak disogok apa tahu tuh sama si RD, jangan-jangan lu dikasih mesin cuci sama kulkas tuh, makanya belain dia. Nah terus jangan-jangan ya, ini kan gue nanya ya, bisa jadi loh abisnya Uya berubah soal RD ke rumahnya. Beneran, si RD ke apartemennya, maksudnya itu juga lu laki lah. Gue dulu selalu menganggap dia tuh ya kayak, wah ini laki baik banget, membimbing gue, terus dia gitu bisa ngajarin gue kerjaan apaan. Tapi sekarang di mata gue si RD tuh udah kayak emak-emak komplek yang ngumpet di katek bini, sumpah. Masa bisa-bisanya dia ke rumah Uya? Dia kan urusannya sama gue, ya gak sih? Urusannya sama gue 4 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuka mata gue. Tuhan membuka mata gue. Si RD ke rumah si Uya, terus segitu Uya bilang gini, ngomongin apa gitu, gue ngerti kayaknya si Uya juga nutup-nutupin lah, bela-belain lah tuh ya, gue nggak tahu pasti, gue yakin ada sogokan kayaknya ya. Nah terus udah gitu coba besok gue cek ke rumah Uya, jangan-jangan ada mesin cuci baru atau TV baru atau AC baru ya, pasti kalau gitu berarti disogok dia, tapi belum tahu. Nah terus dia bilang gini, emang iya, kata si RD ke Uya, emang iya gue akuin pertamanya gue ngejar-ngejar, iya, tapi ya mau gimana bro, namanya kan juga cowok, maklum lah bro. Oh berarti perselingkuhan tuh dianggap wajar kalau cowok. Itu bikin gue net hitam juga sih. Lu gak gentle sebagai laki. Terus dia bilang, gue tuh udah baik sama dia bro, baik. 4 tahun yang lalu gue kasih dia proyek apa segala macam. Kenapa lu kasih gue proyek waktu itu? Karena awal-awal lu WA gue cuekin lu. Pas lu tawarin gue kerjaan baru gue mau. Jangan sok ganteng lo. Iya, gue jadi kesel. Nggak kesel juga sih, biasa aja. Ya, ini buat minta maaf nggak jadi dong. Dan itu sudah terlaksana belum sih? Mau minta maaf caranya seperti apa? Melalui podcast? Apa ingin ketemu langsung? Penjelasannya itu gue ada pesan-pesan yang belum tersampaikan sampai saat ini. Dan gue itu waktu itu gue udah memilih orang-orang yang menurut gue tepat. Dan itu adalah tepat itu waktu itu. Karena menurut gue dia netral. Nggak tahu dia sekarang masih netral nggak sih. Terus abis setelah pesan-pesan gue tersampaikan, itu salah satunya itu perselingkuhan tidak boleh dianggap wajar. Karena semua orang anggap itu wajar. Dan ketika adanya perselingkuhan, yang disalahin siapanya? Selalu ceweknya kan, yang dihujat abis ceweknya kan. Padahal memang betul ceweknya salah, saya salah, gua salah. Tapi kalian juga harus tahu, sumbernya juga cowoknya yang ngegodain. Gimana ceweknya bisa luluh kalau cowoknya ngegodain? Iya kan? Jadi yang harus terjadi adalah yang disalahin dua-duanya, cewek dan cowok salahnya seimbang. Gua dan dia salahnya seimbang. Jangan bilang salah gue nya. Kalau misalkan laki benar berprinsip, lu mau dikasih 1000 cewek pun juga gak bakal mau kalau dikasih. Kalau ini kan sekarang konsepnya dua-duanya salah, kenapa ceweknya disalahin? Kalau gue sih gak apa-apa dihujat, mental gue mah teruji klinis. Iya, mental gue teruji klinis dari dulu, buat gue mah gak ada apa-apa. Tapi gue mau membagikan pengalaman hidup gue yang menurut orang aib, bagi gue bukan aib. Bagi gue adalah pengalaman hidup, pembelajaran dalam hidup yang gue mau share ke orang dengan konsekuensi yang gue tahu. Gue pasti dihujat, gue pasti abis. Dan yang bagian sana pasti yang dipuja-puji, gue udah tahu. Tapi kan gue kan nggak hidup dari nama baik. Buat apa? Gue mah nggak munah seperti mereka. Dunia mereka menurut gue dunia munah-munah. Mereka perlu nama baik buat dapat iklan produk. Mereka perlu nama baik buat dapat duit. Gue mah mendingan nama gue hancur tapi niat gue baik. Nama mereka baik, emang niat mereka baik. Mereka emang ngeladenin gue di depan kamera sih, tapi di belakang kamera mencoba untuk apa tuh namanya tuh, mentutup-tutup itu boykot ya, intervensi supaya orang nggak podcastin gue apa segala macam. Itu apa tuh si boykot. Iya, boykot ya, yang si humas telemarketing bulan melakukan itu. Iya. Ini tapi sanain belum Mbak? Pengen nggak rencana? Saya pengen itu akan ada saatnya. Tapi ini kan situasinya gue di bulok-bulok gini kan, pesan gue tidak tersampaikan, pembelajaran hidup gue tidak tersampaikan gitu loh. Dan
untuk ini belum saatnya karena ini masih sama-sama panas. Oh, berarti Dennis, masih Dennis. akan Kak Denis setelah Mungkin setelah dapat boykot segala macam dari diri lu pasti akan tetap ada oke nih gue mau minta maaf sama pihak si istrinya itu. Gue mah akan tapi nggak sekarang. Tadinya gue tuh sempet pasti gue mau minta maaf. Ini sekarang gue lagi berpikir 2 kali minta maaf apa nggak usah karena mereka memandang gue sebelah mata gitu. Dennis, ini kan permasalahan lu dengan RJ dan lu merasa perselingkuhan. Artinya lu punya kesalahan.